Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Sobat Mandapas di Pondasi Podcast Mandua alias ini. Hari ini kita bersama Bapak Muhammad Thohir SAG selaku guru agama akhlak dan juga Quran hadis serta guru inspiratif di bidang digital. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita berbijak bersosial media khususnya di bulan Ramadan. Untuk selengkapnya kita akan langsung ke narasumber kita. Selamat siang Pak Thohir. Gimana? Selamat siang, alhamdulillah. Oke. Gimana tanggapannya? Sekarang sudah Ramadan hari ke-12. Alhamdulillah, ya semakin kesini semakin terasa. Terasa. Ya semakin membekas lah puasanya. Ya. Dan juga apa ya? Kalau kita lihat terawih itu semakin maju. Semakin maju. Softnya semakin maju. Semuanya berkurang. Oke. Kembali ke tema tadi, menurut Pak Thohir gimana terkait bagaimana sih kita itu menjadi manusia yang bijak dalam bermedia sosial khususnya di bulan Ramadan? Ya. Bermedia sosial atau berinternet, ya kita sebagai warganet itu harus punya kesadaran bahwa kita bertanggung jawab melakukan apapun yang akan kita lakukan di media sosial atau internet ya. Karena itu kita harus menghindari hal-hal yang dapat apa kalau dalam puasa itu mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala. Misalnya menyebarkan hoax, ya berita bohong atau caci maki, Kebencian atau ujaran kebencian ya, atau melontarkan julukan-julukan yang pantas. Ya. Umpatan atau julukan apa ya, misalnya etnis ini hawa, etnis ini rakus ya. Seperti kan juga nggak pantas ya. Dan juga ghibah ya. Ini kan juga bisa berdosa kita meskipun lewat tulisan itu. lewat tulisan Ya. Berarti langsung versi digital ya, itu juga sama saja bisa mengakibatkan dosa, mengulangi pahala puasa kita. Ada juga kadang itu provokasi, fitnah, apalagi menyebarkan hoax. Ini ya, menyebarkan hoax atau berita bohong. Orang baca, tertarik, akhirnya ikut nge-share. Nah, berarti kan dia juga ikut juga. Wah, Sama dengan apa ya? Membantu menyebarkan. Harusnya bisa memberikan klarifikasi ya. Kalau ada berita-berita yang seakan benar tapi itu sebetulnya tidak benar, kita harus mengklarifikasi atau memverifikasi ya. Iya. Kalau yang jual itu ST itu bisnis itu frame-nya ada berapa itu? Frame-nya kurang baik gitu. Ya, ini kan nggak seperlu gitu. Iya, nggak seperti itu ya. Terutama tokoh-tokoh tertentu ya, kalau yang tidak disukai langsung di frame macam-macam ya. Tapi yang pertama kita lihat, kita identifikasi dulu ya. Iya. Ini fitnah, ini apa. Dan jangan sampai kita melakukan hal itu ketika bermedia sosial. Iya. Apalagi sampai kita sendiri yang membuat hujatan, pinta dan sebagainya. Pahala puasa kita ya habis, malah menimbulkan dosa. Sehingga apa? Diharapkan orang itu puasa itu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosanya sudah lalu. Inilah kesempatan kita. Ya. Nah, kalau kita isi puasa kita dengan menggunakan medsos tapi tidak bijak, ya maka jangan salahkan nanti kalau kita menyesal di hari akhir karena tidak dapat apa-apa dari puasa kita. Ibaratnya orang yang sudah menenun sudah jadi itu diurai lagi benangnya. Ini kan sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari semua itu ya. Ya, selalu mendapatkan hidayah dan rahmat sehingga kita bisa menggunakan gadget ini dengan baik dan bijak. Apalagi di bulan puasa ini, karena puasa ini adalah bulan untuk merefleksi atau melatih agar kita bisa
meningkatkan amal kita di bulan-bulan berikutnya. Iya. Tapi kan kalau sekarang bersosmed itu apalagi di bulan puasa bukan hanya sekedar untuk apa ya, untuk menghabiskan waktu, kan banyak juga untuk kegiatan-kegiatan yang baik, Iya. mendengarkan ceramah. Iya, iya, iya. Sekarang itu lagi ramai live pengajian, itu hampir di setiap pondok pesantren. Iya, iya, iya. Di TikTok itu banyak sekali yang mengaji. Nah. Berarti hal-hal yang seperti itu bijak Pak, dan positif untuk Positif, kita bijak seperti itu. Karena apa? Kita dapat ilmu juga di situ. Ya meskipun eh, lebih utama Abdul yang kita hadir di majelisnya. Ya, tapi karena kita nggak bisa hadir di majelis ya keutamaan kita kurang. Tapi daripada melihat yang enggak ya, ya mending lihat itu Pak. mendingan yang itu. Begitu juga kita kalau memposting sesuatu ide kreatif atau apa, ya untuk dakwah itu kan lebih baik. Atau mungkin tutorial apa lah yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Itu akan masih dalam komunitas ya. Jadi kita bisa bermanfaat pada orang lain. Jadi intinya kita harus bijak dalam bersosmed dengan cara apa? Kita memahami ini beneran fitnah, ini ujaran kebencian lah. Kalau sudah tahu jangan kita lakukan dan jangan kita sebarkan. Gitu ya. Dan lihatlah konten-konten positif di media sosial supaya kita terhindar dari dosa-dosa yang tidak terasa ternyata kita lakukan. Oke, ya. Mungkin tadi Pak closing statement untuk teman-teman siswa kita, teman Bapak Suwan, bagaimana ke depannya kita ini bisa menjadi lebih baik setelah bermedia sosial khususnya ya, setelah bulan Ramadan. Perlu saya utarakan ya, muncul istilah setan gepeng. Istilah setan gepeng ya. Jadi karena itu banyak godaan gitu ya. Makanya kita perlu memfilter dengan iman kita. Jadi istilahnya kalau menurut pinjam istilahnya Pak Rektor UINSA, puasa digital. Puasa digital. Sehingga kita bisa memfilter informasi yang tidak sesuai ya. Dan memanfaatkan gadget ini untuk hal-hal yang positif. Karena kita juga tidak hanya berhubungan dengan hukumnya Allah, tapi juga berhubungan dengan hukum undang-undang ITE. Ini kalau kita salah bisa dituntut gitu. Secara hukum. Secara hukum. Ya. Banyak kasus-kasus yang sudah ditangani gara-gara salah menggunakan gadget dalam bermedia sosial dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Zahir atas waktunya. Mungkin sekian dari kita. Selamat bertemu lagi dengan Fondasi di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.